pemuda menikahlah. Kenapa? Yang pertama, menikah. Pemuda menikahlah. Kenapa? Yang pertama, nikah itu merupakan sunnah Rasul. Bahkan Nabi bersabda, an-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Anda yang sudah merasa ikut kajian sunnah dan sudah nyunnah, tolong ingat sunnah yang Nabi anjurkan ini. An-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan dengan sunnahku, laisa minni, bukan dari golonganku, kata Rasul. Jadi kita ngedalamin hadis, membaca Quran, agama kita rapihin, tapi kita enggak berani menegakkan sunnah ini, laisa minni, kata Rasul, bukan dari golonganku. Kalian cuma ngaku umatku, tapi kalian enggak berani menegakkan sunnahku. Salah satu sunnahku, menikahlah. An-nikahu min sunnati. Bahkan menikah itu dianjurkan, kenapa? Karena lambang kemampuan. Ya masyarakat sahabat tadi, man istatua minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah, menikah. Yang tidak mampu suruh puasa, karena puasa bisa mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Nikah juga sama. Gimana kita mau menaklukkan dunia kalau kita belum menikah? Orang sekarang di brainwash kebalik, udah taklukin dunia dulu baru nikah. Kebalik. Ini dunia bisa ditaklukkan kan izin Allah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan menikah buat yang mampu. Kalau belum mampu ya jangan dipaksakan. Ya saya harus paksakan biar dibilang mampu, Ustaz. Bagus. Tapi habis nikah jangan main lihat-lihatan. Setelah menikah main lihat-lihatan aja. Kita mau kemana, Bang? Gitu. Perlu dong ya, ada pekerjaan, ada penghasilan. Ya, karena Anda menggabungkan orang lain dalam hidup Anda. Kalau sendiri Anda mampu, berdua harus lebih mampu. Enggak usah takut, bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Nanti melalui kita rezeki istri, rezeki anak, rezeki mertua, semua ada. Enggak usah takut ya. Jangan pakai dikira-kira. Sendiri aja anak susah makan, Tat. Bawa anak orang makan bagi dua, makin hari makin susah. Emang ente robot? Strum bisa dibagi-bagi? Ya kan nggak begitu. Allah akan atur nanti melalui Anda rezeki. Makanya dalam rumah tangga itu ketika kita ijab kabul, teman pada datang ke kita ngucapin selamat, betul? Ya, orang kalau lagi acara acara pernikahan kita diundang, kan semua ngedoain, memberikan selamat pada kedua mempelai. Apa doanya? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan mulu sih ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin. Enggak ada doa lain kecuali ini yang Nabi ajarkan. Nabi mengatakan barakallahu lak, lakal barakah ya hi, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama' bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Lihat doanya mendoakan berkah. Sekarang kalau kita salah pilih, minta didoain berkah, ya nggak bakal bisa. Yang dipilih nggak sholat, yang dipilih nggak demen beragama, yang dipilih ngelawan sama orang tua, didoain biar berkah. Innalillah. Pilih yang baik, yang layak didoain. Saya sudah pilih seorang laki-laki yang sholat 5 waktu di masjid, yang sama orang tuanya nurut, yang hidupnya menjaga diri dengan godul basar. Saya lihat temannya baik semua. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan melalui dia. Cocok. Ya, daripada nggak ada, Ustaz, ini mumpung ada yang demen sholat maka agak kerjaannya nggak jelas, sama orang tua berantem mulu,
Terus ngapa milih dia? Ya cuma dia yang mau. Ya Allah. Kita doa ini juga bingung, ya. Semoga berkat, jadi dosanya minta begitu kan? Mendingan kita doain ya, semoga dikasih hidayah ya. Begitu mendingan itu. Karena barakallahu lak ini berkah. Nggak main-main, pilih. Perempuan pilih laki-laki harus tahu dia nahkoda yang bakal bawa rumah tanggamu ke surganya Allah. Yang dulu Mu'az bin Jabal pernah datang dari negeri Syam, ketemu Rasul di Madinah, sujud. Nabi ngomel, bangun, kenapa kau sujud? Begini Rasul, di negeri Syam banyak orang yang menyembah rajanya, saya nggak nerima. Kalau manusia menyembah raja, saya berhak menyembah engkau ya Rasul. Disembah Rasul. Nabi bilang, jangan kau lakukan. Tidak ada manusia menyembah manusia. Kalau boleh manusia menyembah manusia, kan ku perintahkan istri menyembah suaminya, kata Rasul. Wah, berat juga nyembah dia, Tat. Sambil nunjuk, dia disembah. Oh, gak amat gitu ya. Itu kan umpama. Kenapa? Karena memang ijab kabul yang dibaca itu pertanda tanggung jawab kembali ke dia semua. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, sah. Saksi menyaksikan sah. Diteken sah sudah. Itu ketika dibilang sah, dari pundak mertua kita ambil tanggung jawab. Pindah ke pundak kita. Dia istrimu, dia anakmu, dia sahabatmu, dia muridmu. Yang kalau dulu dia nakal, ayahnya ngomel. Sama kamu juga mungkin dia nakal, kamu boleh ngomel. Tapi dia istrimu. Kamu bisa berbuat apa saja. Nisa'ukum harsulakum. Ini istrimu, ladang untukmu. Fa'tu harsakum an-nasi'tum. Kau datangi ladangmu, terserah kamu. Kamu yang garap ladang-ladang kamu. Silakan. Seperti itu. Baru didoakan, barakallahu lak, keberkahan milikmu. Kenapa? Kau pilih orang yang tepat. Tapi dia sadar, walaupun tepat dipilih, istikharah dilakukan, dia menikah dengan manusia yang pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Ya, perempuan boleh sayang sama suami, tapi jangan terlalu sampai berlebihan, sampai menganggap suaminya nggak pernah berbuat salah. Oh, kalau suami saya nggak pernah salah, saya nikah sama dia udah sekian tahun, saya nggak pernah lihat dia berdosa. Oh, udah bohong dah, ya. Suami juga begitu, berlebihan. Ya kalau memang salah ya bilang salah, betul bilang betul. Mana fungsi kita untuk dia? Laki-laki harus paham. Nabi mengatakan, setelah kau pilih pasanganmu, ingat, khiyarukum linisaikum. Kata Nabi, yang paling baik diantara kalian, wahai para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'ad yang jago mana, ada Zubair yang jago perang, ada Khalid bin Walid. Nabi mengatakan, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik diantara kalian, wahai para sahabat, kata Nabi, yang paling baik dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita-wanita tersebut? Istrimu, orang tuamu, adik kakak perempuanmu, dan anak perempuanmu. Sehingga laki-laki diukur baik oleh Islam kalau baik dengan perempuan. Dia baik dengan ibunya, dia baik dengan istrinya, dia baik dengan anak perempuannya, dia baik dengan adik kakak perempuannya. Tuh lelaki sejati. Adiknya belum menikah, dia walinya. Kakaknya belum menikah, dia wali dan penanggung jawabnya. Tanggung jawab di pundak dia. Adiknya menikah bercerai, ini yang namanya ponakan ya anak. Maka dia yang jamin. Maka dikatakan tadi,
istrimu, anakmu tergantung iparmu. Kalau kamu sembarangan menikah dengan seseorang karena atas nama suka saja tanpa ada alasan islami, kamu tidak ada umur, nanti anak kamu dipegang sama iparmu. Siapa iparmu? Masya Allah, siapa iparmu? Lelaki yang seperti apa? Perlu dipikirkan sejak sekarang. Makanya menikah boleh sama siapa saja. PR-mu menyatukan persepsi keagamaan dengan iparmu, supaya sama kesononya. Kamu kerjanya di mana, kamu tinggalnya di mana, ibadahmu seperti apa. Ini berkaitan dengan pendidikan, Masya Allah ya. Taib. Kemudian yang lainnya, anjuran menikah itu untuk menjaga kesucian jiwa. Tadi sudah dikatakan, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nikah itu mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Karena ini kita bisa nggak berkah kerja, nggak berkah sekolah kalau seandainya talbis. Ya, talbis dengan kemaksiatan. Sekolah juga, dosa juga gitu loh. Kerja juga, maksiat rutin. Udah berantakan dah. Ya, laisa lahul amnu wa laisa lahul huda. Orang yang begini jiwanya nggak pernah tenang, petunjuk nggak bakal dapat. Maka ada usaha untuk menikah karena pensucian jiwa. Anjuran menikah dengan perempuan yang banyak anak, penuh cinta dan banyak anak. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu nikah itu untuk punya anak. Ya, bukan berarti orang nikah sama yang nggak punya anak nggak boleh. Boleh, tinggal tergantung niat. 1000 resiko. Nabi juga nikah sama perempuan yang bernama Khadijah. Nabi suami yang keempat. Khadijah pernah nikah 3 kali dan punya anak. Umurnya lebih tua dari Nabi. Orang geleng pala tuh kalau kejadiannya 2018, betul. Nabi ganteng, berilmu, kekasih Allah, kok nikah sama janda yang lebih tua yang pernah nikah. Emang gak ada gadis yang cantik, turunan yang baik-baik? Nih contohnya Rasul. Nabi mencontohkan, aku bukan cuma mencari istri, yang ku cari pendamping, pasangan hidup. Sehingga ketika beliau menjadi Nabi di usia 25 tahun menikah sama Khadijah, usia 40 tahun menjadi Rasul. Nabi 40, Khadijah berapa? 55. Udah tua sekali, betul? Tapi orang yang pertama kali beriman siapa? Khadijah. Makanya tadi saya bilang, pada akhirnya yang kita butuhkan pasangan hidup yang nurut. Nabi ajarkan agama, yang pertama kali beriman istrinya, pendampingnya Khadijah. Nabi berdiam diri di Gua Hiro. Kalau kita menuju Ka'bah dari luar Mekah, itu sebelah kanan itu ada Jabal Nur. Itu di atasnya ada Gua Hiro, tempat Nabi Ujlah berdiam diri sebelum dapat wahyu. Itu yang biasa naik gunung, ya, sahabat-sahabat mapala pencinta alam. Itu kalau naik ke atas Jabal Nur itu 2,5 jam. Alhamdulillah kalau nyampe. Karena tinggi, panas, air nggak ada. Itu turun naik 5 jam paling nggak. Banyak sih yang naik orang kita, cuma besok udah kapok lagi. Saya pernah sampai ke sana, Ustaz, Masya Allah, yuk kita kesana lagi. Nggak ada, begitu. Itu waktu Nabi di Gua Hiro, itu Khadijah pagi dan sore nganter makan dan minuman. Pagi naik ke atas turun, sore naik ke atas turun, tiap hari begitu selama Nabi di sana. Ya kalau kita cari bini sekarang mah nggak mungkin begitu. Kadang-kadang jangan suruh bawain ke gunung tuh makanan, geser kopi aja ogah, betul. Mah kopi dibawa ke sana aja ya. Tamu saya ngomong di sana kan punya tangan nyuruh mulu begitu. Ya susah. Kadang-kadang susah begitu ya. Makanya kok bisa ditentang? Karena kita nggak mencari pendamping, kita nggak cari sahabat. Tapi kalau kita mencari pendamping yang paham kita, itu yang paling asik. Kamu jangan tuntut istrimu di luar batas kemampuan.
Biasanya keributan di rumah tangga itu ketika menuntut di luar batas kemampuan. Makanya perempuan kalau milih laki-laki betul-betul lihat agamanya, kayak yang Allah cintai. Karena belajar benci dan cinta karena Allah. Mungkin selera kita bukan dia, tapi dia betul-betul layak dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta sama dia, saya pun belajar mencintai dia. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena disuruh patuh. Lah kita kalau patuh sama orang yang kita suka enak. Kita suruh patuh sama orang yang kita nggak suka berat. Belajar memahami kemuliaan. Laki-laki suruh menikah untuk punya keturunan. Rasul nikah sama Khadijah. Ya tazawadul wadudul walud. Dia punya anak dan banyak punya anak dari beliau. Penuh cinta, welas asih ya. Ya bukan berarti kita nggak boleh nikah sama yang nggak punya anak. Karena kan tujuan nikah macam-macam. Ya silakan saja. Tapi hukum asalnya tazawadul wadudul walud. Fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kamu dengan perempuan yang penuh kasih dan banyak anak. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Berarti umatnya Rasul itu ciri khasnya apa? Ibunya penuh welas asih. Ibunya orang yang penuh kasih dan sayang. Kita pengen punya umat Muhammad, membanggakan Nabi di akhirat, pilih perempuan yang penuh cinta kasih dan suka sama anak. Karena belakangan ini kita tinggal di Indonesia ini kan, kalau yang namanya kerja perempuan lebih gampang ketimbang laki-laki, betul? Disetting seperti itu. Akhirnya kebanyakan perempuan cuma numpang ngelahirin, gede nih anak sama pembantu. Itu salah sudah. Harusnya nggak begitu. Nah laki-laki tolong supaya itu nggak berjalan seperti itu, kita punya tanggung jawab. Yang namanya laki-laki, harga diri laki-laki itu kerja. Harga diri pemuda itu karya cipta. Jadi kalau laki-laki sampai nggak kerja, aneh. Laki-laki nggak punya pemasukan, aneh. Ini Indonesia bro, ya, negeri yang subur makmur. Ini negeri masya Allah, hujan ntar bawa berkah, betul? Tanahnya subur, nanam singkong paling gampang. Kebalik masih numbuh di Indonesia. Tahu singkong kan buku-bukunya kelihatan tuh, tanam kebalik masih numbuh. Tebang tuh pohon kapuk, buang ke sampahan, nambah ratusan batang kapuk baru lagi. Lihat, ini negeri subur. Beli sepasang ikan nila atau mujair, taruh di kolam tanpa ada sirkulasi air, diemin sebulan. Besok kita lihat ribuan itu mujair. Ini negeri subur. Apa yang di negeri ini nggak bisa dimakan, semua bisa dimakan. Masya Allah, aneh. Kalau kita nggak bisa menciptakan pekerjaan tuh aneh. Pagar bisa buat sayur, cuma di Indonesia, betul? Batang singkong jadi pagar ya, daunnya dijadiin sayur daun singkong. Pohon kelor bisa dijadikan sebagai sayur bening. Ini negeri masya Allah, subur makmur betul-betul, nggak ada. Bambu dijadikan pagar, rebungnya kita makan. Pisang begitu juga, sampai jantungnya bisa diurap. Ini negeri gampang banget hidup. Makanya kalau orang bilang, ya Allah Ustaz, antum ngomong begitu enteng banget Ustaz. Aneh yang ngalamin Ustaz. Ini Bandung Ustaz, kelihatannya lembut bahasanya Ustaz. Bandung keras Ustaz, nggak selembut yang antum ucap. Bandung lembut, entenya yang memang lembek. Bandung ini nggak keras, bahasanya lembut, antum nggak sanggup tinggal di Bandung, antum salah. Bandung keras Tat, enggak, entenya yang lembek kayak Yupi, betul? Iya, takut menaklukkan hidup, jangan. Orang laki yang greget sedikit gitu loh. Kalau dia greget dalam pekerjaan, berkarya cipta, timbul kewibawaan. Perempuan ngelihat dia juga senang. Laki-laki yang wibawa, smart, cerdas, ngomongnya juga lantang, cara berpikirnya lurus. Orang lihat kayak begini, oh masya Allah nih, ini siang begini bakal bimbing saya ke surga ini. Dia tahu bagaimana membawa keluarga ke surga. Ini yang begini nggak pernah takut sama manusia, masya Allah. Yang terjadi kan tidak. Laki-laki yang nggak jelas tujuan menikah, takut sama perempuan. Hei dengar ya, laki-laki yang takut sama istrinya nggak akan pernah bisa bawa keluarganya ke surga.
Maaf, ini bukan ngegongin, ya. Jadi nanti akhwat kalau punya suami dia takut sama kamu, jangan bangga. Suami saya mah takut sama saya, kagak bakal ke surga kalau gitu. Jangan bikin dia jadi penakut, jadikan dia orang pemberani sehingga tegas nanti. Sampai ke surga juga bawa istri, bawa keluarganya. Malaikat tanya, siapa yang kau bawa? Istri dan anak-anakku menuju surganya Allah. Apa modalnya? Syahadatku, sholatku, zakatku, puasaku, hajiku. Inilah mereka yang kubawa. Tegas. Dan kalau takut sama bini, malaikat nanya, kamu kesini sama siapa? Tanya sama yang belakang aja noh. Begitu katanya. Harus greget. Lan yasluh lirajulin idza amrathu imro'ah. Karena tidak akan pernah selesai rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Ini bukan masalah kalah atau menang, bukan, tapi fitrah. Maka anjuran menikah jelas, supaya terjadi sebuah hubungan yang halal apapun caranya. Terjadi rutinitas hubungan seksual. Karena yang namanya manusia pasti butuh itu dong. Oh, anak sih enggak, taat, santai aja, Ustaz. Bohong dah ya. Ya nggak mungkin lah, pasti ada hasrat lah ya kan. Anak sih sabar, tat, tiap malam ngeliatin internet aja ya. Jones ya. Jangan nikah, perempuan juga sama, nikah daripada bermaksiat, betul. Lawang nikah gampang kok, tinggal cari mahar, ada wali, ijab qabul, sah, gampang. Jangan ada nikah niat cerai, jangan ada. Ini di negeri kita udah mulai masuk pemahaman nikah niat cerai nih, kawin kontrak. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin 10 juta sebulan. Masya Allah. Bulan depan ya mas siapa kalau dia mau. Oh masya Allah ya. Nggak ada nikah niat cerai, nggak ada. Kita berharap rumah tangga ini sampai akhir hayat, sampai meninggal pengennya seperti itu, pengen. Ya nanti kalau udah meninggal gimana? Ya gampang dah nanti urusannya ya. Ya artinya betul-betul memang tujuannya maslahah untuk menjadi wasilah masuknya surganya Allah. Subhanallah ya. Masya Allah.